Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan buka ring. Kali ini kita bikin tutorial lengkap, mulai dari buka sampai tutup kembali. Ini keadaan bannya bocor, nanti bakal kita tambal, bakar, bakal kita tunjukkan semua skill kita nanti untuk menghadapi ban satu pieces ini. Ini pun nampaknya bannya udah longgar, tapi longgarnya longgar bandel. Kita coba dulu, cek udah longgar, kita coba tendang, rupanya lengket lagi ya. Kita coba lagi hantam ke tanah. Itu udah longgar itu sebetulnya peleknya itu, makanya saya tendang tadi. Rupanya itu diangkat masuk lagi dia. Coba lagi, rupanya masih lengket lagi. Nah, karena keistimewaan tiang kita di sini, supaya kerja lebih ringan, kita pergunakanlah tiang kita ini dengan ban yang berdiri tadi. Kita cukit aja sedikit nanti bagian heelnya, supaya peleknya turun. Nah, peleknya terlampau lobok dia untuk keluar masuk. Ini udah longgar peleknya, kita tinggal cukit bagian pentilnya aja dari lubang peleknya, supaya lebih ringan pekerjaan kita untuk mengeluarkan peleknya. Setelah kita cukit tadi, kita tinggal tendang nih. Nah, tuh kan langsung terbuka dia. Kita cek bagian yang bocornya. Jadi kita cek bagian bocornya ini, kita cabut semua isi dalamnya, apa penyebab kebocorannya. Karena ini beberapa hari yang lalu udah saya kerjakan, ternyata bocor lagi. Nah, kali ini kita cek kebocorannya kenapa. Nih, udah ketemu bocornya ini sebesar ibu jari, tapi jari telunjuk saya bisa masuk ke dalam lubang ini. Jadi anggaran 22 cm lah bocornya ini. Nah, ini sementara kita mengeksekusi bagian pembakarannya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ban dalamnya, kita gerenda sedikit, karena ada sebagian rekan-rekan kita juga yang langsung saya perhatikan tanpa digerenda langsung ditempelkan komponnya. Kalau kita tetap digerenda dulu sistem kerjanya, biar dia pondasinya bersih, lalu kita buat sisa kompon juga yang campur pertalite yang udah encer untuk membersihkan, jadi benar-benar bersih dia. Nah, kita pergunakan sekarang, ambil karet komponnya sebesar lubang yang 2 cm itu tadi, dilebihkan dikit lah. Jadi dia nanti satu lapis saja komponnya udah cukup untuk membakarnya. Ini kita pakai kompon yang sebesar 3 mili. Nah, tuh kita tutup lubangnya, langsung kita press di bakaran. Ini dia bakarannya. Jadi setelah kita press nanti di bakarannya, kita cek nanti pembakaran kita pakai kompor gas yang apinya hidup terus sampai dia nanti selesai, memang betul-betul mateng ya bagian pembakarannya. Jadi kita pakai bakarnya pakai kompor gas. Nah, tuh kompor gasnya itu udah hidup, lalu kita pakai kompor gas tuh. Sementara kita masih mengadakan pembakaran, kita cek dulu penyebab kebocorannya, karena bakar itu masih membutuhkan waktu juga kan. Jadi kita cek bagian yang membuat dia bocor, apa penyebabnya. Karena ada 2 kampas yang udah saya masukkan waktu beberapa hari yang lalu bocor ban, 2 kop yang udah saya masukkan, tambah bocor yang barusan satu lagi, jadi 3 nanti kop yang bakal masuk ke dalam ban luarnya ini.
Kita cek dari dalam, dia nggak tembus keluar. Jadi penyebabnya itu dasar dari bannya itu memang udah jelek, tapi divulkanisir tetap divulkanisir sama tokenya. Terakhir dasarnya cacat mengakibatkan kebocoran. Karena beberapa hari yang lalu juga saya tambal itu penyebab kebocorannya gara-gara kop masakan yang dari vulkanisir nggak begitu lengket ya, penyebab kebocorannya. Jadi ini udah yang ketiga kali nih saya tambal bannya ini, karena udah masuk 3 kopnya ini di penyebab yang lain. Ini kop yang lama ini, tapi masih tetap oke, kita pergunakan. Ini kop yang lama juga, yang dari sesetan ban luar. Ini yang sesetan ban luar ini kita masukkan, tempelkan ke lubang yang baru tadi, penyebab kebocoran yang 2 cm. Nah, tuh. Ini lubang yang baru penyebab kebocorannya tadi. Kop yang kedua ini saya ambil yang baru lagi, saya tutupkan ke bagian kop dari vulkanisir. Cuma saya kop ya, nggak usah dilapis pakai ban dalam lagi. Nah, itu dia. Yang ketiga ini kop yang lama ini kita kembalikan ke semula asalnya itu. Jadi dia karena letaknya di bawah hilnya ini gelap, dia nggak nampak. Pas dia di bawah hilnya itu, di samping bannya itu bocor, penyebab bocor yang lamanya itu. Udah kita tutup balik, karena kop saya ini lepas kalau udah digiling bannya ini, udah bocor nggak langsung dibuka, dia bakal keluar semua. Itu biasalah, kop-kop apapun dia itu pasti keluar semua dia, biarpun udah dilem sekuat mungkin, kalau udah digiling bannya itu pasti kampasnya berserak semua di dalam. Jadi udah kita atur ulang kembali 3 kopnya yang udah masuk, kita cek bakaran kita udah masak. Ini hasilnya setelah dibakar, nih masih panas nih. Saya dekatkan lagi lebih jelas, inilah hasilnya setelah dibakar tadi. Nah, ini kita bagian perakitan ini. Bagian perakit ban tetap berdiri juga. Jadi kadang kalau anginnya kurang, bannya nanti bakal jatuh lagi ban dalamnya. Jadi supaya mencegah dia supaya jangan jatuh lagi, kita rapikan dengan mengisi angin sedikit, secukupnya aja. Nah, sesudah cukup, yang penting jangan padat-padat kali supaya selendang atau marsetnya ini masuknya pun enak ya. Ini double 2 udah berlapis, ini selendangnya 2 lapis, langsung kita masukkan 2-2. Biasanya kalau untuk ukuran ban benang kayak gini dan selendang-selendang yang KW dipasang itu lembut masukannya. Tapi kalau model-model merek GT-Gao, MRF, BS, itu paling yang keras-keras itu. Kalau 2 lapis kita langsung masukkan, nggak tahan tangannya. Kalau untuk ukuran saya pribadi, jarinya nggak tahan untuk masukannya, pasti saya masukkan satu-satu. Ini karena selendangnya selendang KW, karena sekarang banyak keluaran selendang KW, tetap kita lapis 2. Saya masukkan langsung 2 lapis sekali jalan. Nah, ini kita tinggal pemasangan di bagian peleknya aja. Jadi saya minta masukan dari rekan-rekan sekalian sesama profesi, satu profesi sama-sama saya seperti untuk tempel ban ini, untuk ngasih masukan bagaimana hasil pekerjaan saya. Dan bagi rekan-rekan yang ingin untuk membuka usaha tambal ban spesial untuk di ban-ban besar kayak gini, sebelum bertanya boleh dicek-cek dulu video saya yang lainnya, karena tutorialnya pun di situ. Setiap video itu ada saya buat yang saya seling-selingi untuk bagian pemasangan, bagian pengampasan, impact dan segala macamnya. Setiap video itu ada saya selipkan beberapa tutorial. Jadi karena beberapa video ini udah saya buat sebelumnya, udah hampir 100 lebih lah video untuk sampai saat ini ya. Boleh dicek-cek kembali nanti ban apa yang mau dikerjakan, ring model kayak mana, semua sudah saya buat di video sebelum ini. Silahkan dicek bagi yang ingin untuk buka-buka usaha sendiri. Spek-spek peralatan pun sudah lengkap saya buat di video sebelumnya. Mesinnya apa, cukitnya bagaimana, ukuran anginnya seperti apa, cara pengisian anginnya bagaimana, semua udah lengkap saya buat itu nanti itu.
Jadi boleh dikasih masukan juga. Kalau ada yang kurang, boleh silakan di komen. Kurang paham, boleh di komen. Bagi yang sudah paham, saya juga masih membutuhkan pemasukan dari sesama satu profesi tukang tambal ban untuk membuat lebih enaknya lagi atau lebih simpel lagi dari pekerjaan yang saya lakukan. Oke teman-teman, karena waktunya udah mau mengisi angin, jangan lupa saya tunggu masukannya. Sebagai satu profesi dan yang ingin buka usaha, tetap saya tunggu masukannya. Oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.